Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Belajar Elektro. Kita lanjutkan lagi nih tutorial program robot dengan Epson kita. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan robot ke dalam simulator Epson RC Plus. Nah, di video kali ini kita akan mulai belajar bagaimana gerakan dasar robot. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu nih tentang alamat yang menjadi dasar dari semua program robot kita nanti, yaitu koordinat Cartesian. Nah, kalau teman-teman search di Google, koordinat Cartesius atau koordinat Cartesian ini merupakan sistem koordinat yang menggunakan sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Nah, apakah hanya bidang datar? Tidak. Jadi, bisa jadi ini adalah bidang 3 dimensi. Jadi, bisa menjadi 3 atau lebih sumbu yang saling tegak lurus. Oke, daripada bingung, kita langsung saja simulasikan. Jadi bayangkan teman-teman letakkan benda di ruang kosong. Di tempat kalian tempatkan benda ini akan ada 3 sumbu yang akan menjadi arah gerakan benda teman-teman sekalian nanti, yaitu sumbu X, Y, dan juga sumbu Z. Dan tempat teman-teman meletakkan benda ini nanti akan menjadi titik awal nilai koordinat, yaitu 0,0 dan 0,0 masing-masing sumbunya. Nah teman-teman, jadi sumbu X Cartesian akan memberi kita gambaran arah gerakan benda kita ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau teman-teman inputkan nilai koordinat positif, benda kita ini akan bergerak ke kanan. Dan kalau nilainya negatif, arah gerakannya ke kiri dari titik awal. Kedua, ada sumbu Y. Sumbu Y koordinat Cartesian ini akan memberikan gambaran ke kita arah gerakan benda ke depan atau ke belakang. Jadi ketika teman-teman berikan nilai koordinat positif, benda kita ini akan bergerak maju, dan sebaliknya jika nilai negatif yang kita berikan, benda kita akan mundur dari titik awal. Dan terakhir ada sumbu Z. Sumbu ketiga ini akan memberi kita gambaran arah benda ke atas atau ke bawah. Dan seperti dua sumbu sebelumnya, jika kita inputkan nilai positif, benda kita ini akan bergerak naik dari sumbu awal. Dan jika nilai negatif yang kita inputkan, benda kita akan bergerak turun dari titik awal. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan coba simulasikan di software Epson RC 7.0-nya. Di sini saya sudah punya satu benda yang berada di titik koordinat 0,0,0 untuk sumbu X, Y, dan juga Z. Dapat teman-teman lihat bahwa benda kerja saya ini berada tepat di persimpangan antara ketiga sumbu. Bahkan jika teman-teman perhatikan, benda kerja saya ini tenggelam setengah badan di bawah area kerja. Ini dikarenakan pada simulator ini titik 0 benda juga dianggap berada tepat di tengah benda tersebut. Sehingga jika kita ingin menaruh benda tersebut tepat di atas area kerja, kita harus menaikkannya sebanyak separuh dari tinggi benda tersebut. Oke, itu kita akan pelajari lebih dalam lagi nanti. Sekarang kita akan coba gerakan benda kerja ini. Jadi ketika saya inputkan nilai koordinat X saja dengan nilai 200, maka dia akan bergerak sejauh 200 mm ke kanan. Ini dikarenakan pada simulator ini besaran yang digunakan adalah milimeter. Diingat ya teman-teman, jadi besaran yang digunakan adalah milimeter. Nah selanjutnya saya akan mencoba mengubah nilai koordinat X-nya menjadi minus 200. Bisa teman-teman lihat bahwa benda saya ini akan bergerak menuju ke kiri, ke arah kiri sejauh 200 mm dari titik nolnya. Sementara di sumbu yang lainnya, benda ini tidak bergerak sama sekali, hanya bergerak di sumbu X-nya saja. Lalu selanjutnya saya juga akan mencoba menggerakkan benda kerja ini ke depan dan ke belakang. Jadi saya akan hanya mengubah nilainya, nilai koordinatnya di sumbu Y saja. Jadi ketika saya ingin menginputkan nilai 200 di sumbu Y, maka benda saya ini akan bergerak maju sejauh 200 mm. Dan sebaliknya ketika saya menginputkan nilai minus 200, maka benda saya ini akan bergerak mundur sejauh 200 mm ke belakang dari titik 0 atau titik awalnya. Diingat ya teman-teman. Lalu yang terakhir, saya akan coba gerakkan benda ini ke atas dengan input nilai koordinat sumbu Z 200
bisa teman-teman lihat bahwa benda saya ini akan bergerak juga naik sejauh 200 mm dari titik nolnya. Dan ketika saya ubah nilai koordinat sumbu Z-nya menjadi minus 200, dapat teman-teman lihat bahwa benda kerja saya ini juga akan bergerak ke bawah sejauh 200 mm dari titik nolnya. Nah, sekarang bagaimana jika kita inputkan nilai koordinat kepada ketiga sumbunya, jadi sumbu X, Y, Z. Kita akan berikan nilai koordinat semua dengan kita inputkan nilai 200, 200 dan 200. Bisa teman-teman lihat bahwa benda kerja kita sekarang melayang di udara dengan maju sejauh 200 dan bergerak ke kanan 200, juga naik dari titik nolnya sejauh 200 mm. Nah teman-teman, hal terakhir yang perlu diketahui sebelum kita belajar gerakan dasar dari robot lengan kita, perlu diketahui juga bahwa titik nol sumbu Z pada robot lengan kita ini bukan terletak di bawah atau di dasar area kerja yang ada di simulator ini, tapi titik nol milik robot Epson ini ada di ujung lengan robot itu sendiri dan di posisi yang paling atas. Jadi robot lengan ini hanya bisa bekerja di bawah area ujung lengannya. Jadi gerakan yang memungkinkan untuk kita lakukan untuk sumbu Z hanya gerakan menggunakan titik koordinat minus. Dan jika teman-teman memaksakan untuk memberikan koordinat plus, itu pasti akan terjadi error nantinya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai belajar berbagai gerakan dasar robot lengan yang kita punya ini. Perintah gerakan dasar yang pertama adalah perintah go. Perintah go ini akan membuat robot lengan kita bergerak ke koordinat yang dituju tanpa memperhatikan jenis gerakan tertentu. Jika kita perhatikan pada simulasi, gerakan lengan robot dengan perintah go biasanya akan sedikit membentuk lengkungan tetapi tidak signifikan. Yang kedua, ada gerakan dasar dengan perintah move. Berbeda dari gerakan perintah go, perintah move ini akan memaksa lengan robot kita bergerak ke titik koordinat yang dituju dengan jalur yang linear. Dan yang ketiga, ada gerakan dasar dengan perintah jump. Perintah jump ini akan membuat lengan robot kita pertama-tama naik di awal, lalu bergerak ke samping di atas titik koordinat tujuan, dan baru turun ke koordinat yang dituju. Dan terakhir ada perintah gerakan ARC atau ARC. Perintah ARC ini akan menggerakkan lengan robot kita membentuk setengah lingkaran. Nah, berbeda dari perintah-perintah sebelumnya yang hanya membutuhkan satu titik koordinat, yaitu koordinat tujuan, perintah ARC ini harus memperhatikan 3 buah titik koordinat, yaitu titik koordinat awal, titik tengah, dan juga titik akhir tujuan, dimana untuk bisa membuat bentuk setengah lingkaran yang simetris, posisi ketiga titik tadi harus membentuk segitiga sama sisi. Nah, terus bagaimana cara kita untuk menyimpan titik-titik koordinat kita? Ini akan kita bahas di video selanjutnya tentang Teach and Replay. Jadi ikuti terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian agar kalian selalu mendapatkan update dari channel ini. Oke, sekian tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.